Sekelompok aktivis hak asasi manusia dari negara Teluk resmi meluncurkan kapal ketahanan Teluk sebagai misi kemanusiaan menuju Gaza. Kapal ini dirancang untuk menembus blokade Israel demi mengantarkan bantuan makanan serta medis ke wilayah yang terkepung. Dikutip dari juarab.com, inisiatif ini dipicu oleh krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk akibat kelangkaan bahan pokok dan layanan kesehatan. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya kelaparan, kekurangan obat-obatan, dan kerusakan infrastruktur di wilayah Gaza. Sementara itu, para penyelenggara menegaskan misi ini bersifat damai dan merupakan respon sipil atas penderitaan rakyat Palestina. Mereka mengirimkan kapal-kapal kemanusiaan sebagai bagian dari perlawanan sipil tanpa kekerasan. Misi ini dilaporkan berada di bawah naungan koalisi global untuk mematahkan pengepungan yang terdiri dari aktivis internasional. Lantas, peluncuran kapal ini menjadi simbol solidaritas warga Teluk terhadap rakyat Palestina. Para aktivis menyerukan perhatian dunia internasional terhadap situasi kemanusiaan yang kian memburuk. Meski demikian, peluncuran kapal ketahanan Teluk menandai babak baru dalam perlawanan sipil terhadap blokade Israel. Pemadaman listrik massal disertai kebakaran dan ledakan dahsyat dilaporkan melanda kota Rahat, Ramlah, dan Lod di jantung kota Israel. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan ketakutan warga dan mengganggu pasokan listrik secara keseluruhan. Kondisi ini membuat ketika kota tersebut terjerumus dalam kegelapan. Dikutip dari Tasnim News pada Jumat 1 Agustus, insiden itu memperlihatkan rapuhnya infrastruktur yang dikelola rezim pendudukan Zionis. Akibatnya memicu kemarahan pemukim Israel dan memperburuk kondisi kehidupan di tengah gelombang panas ekstrim. Media Israel melaporkan meningkatnya gelombang protes warga akibat pemadaman listrik. Pemukim Zionis dikabarkan mengeluhkan dampak serius seperti kerusakan alat elektronik, sengatan panas, hingga meningkatnya kasus rawat inap. Kemarahan publik pun kian membesar lantaran tidak adanya solusi konkret dari pihak berwenang sementara infrastruktur kian memburuk. Lantas, krisis ini sebagai bagian dari pembusukan sistemik dalam tata kelola perkotaan hingga menjadi bukti runtuhnya infrastruktur pemukim di Israel. Faksi perlawanan Palestina dilaporkan menggempur pusat komando militer Israel di jalur Gaza pada Jumat 31 Juli. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di kawasan Al-Tufah. Dalam serangan ini, mereka menargetkan pasukan dan kendaraan militer Israel menggunakan peluru mortir. Dilaporkan sebelumnya, pejuang Al-Qassam juga menembak mati seorang tentara Israel dengan senapan Al-Qaul pada Rabu 30 Juli. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hamas juga menargetkan ekskavator militer Israel dengan rudal hipersonik. Akibatnya, kendaraan lapis baja Israel hancur seketika hingga 15 tentara IDF terluka di lokasi pertempuran. Selain itu, pusat komando dan kontrol militer Israel dilaporkan hancur seketika akibat tembakan mortir dan ledakan beruntun. Dalam serangan tersebut, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas seketika saat kendaraan dan markas mereka dihujani tembakan dari berbagai arah. Serangan gabungan juga dilakukan bersama Brigade Al-Quds menargetkan gudang senjata pasukan Zionis di wilayah Khan Yunis. Serangan itu menggunakan rentetan peluru artileri berhasil mencapai sasaran. Adapun rekaman yang beredar di media sosial tampak ledakan dahsyat melumpuhkan jalur logistik pasukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.